Macam mana nak bertugas di Malaysia? Bangga dengan undang-undang negara kamu yang bisa mendisiplinkan warga negara asing. Betul tidak? Pendapat korang, patutkah Malaysia terima jururawat Indonesia untuk isi kekosongan ini? Atau patutkah kita selesaikan? Aku happy, aku habis belajar satu. Jadi aku tanya sama nurse-nya di sini, kalau bahasa Malaysianya itu apa? Terus dia bilang juru rawat. Oh ya, aku langsung lagi berobat di sini. ML. Negara orang sudah bisa nerima pasien daripada negara luar. Contohnya Malaysia, udah nerima pasien daripada negara luar untuk datang. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan juga segala urusannya, amin. Nah, ini ada berita terbaru, sebenarnya pernah viral juga tahun lepas. Nah, kini kembali ada beritanya saya tengok ya. Indonesia mencadangkan, Indonesia yang mencadangkan, bukan Malaysia yang meminta ya, supaya peluang pekerjaan untuk rakyat negara itu di Malaysia diperluas di sektor-sektor lain yang memerlukan tenaga kerja, khususnya sektor perawatan. Nah, macam yang kita tahu kan, di Indonesia ya perawat-perawat pun ramai juga yang tak kerja. Kenapa saya cakap macam itu? Kawan saya sendiri kuliah tapi pun tak ada kerja. Kalau ada pun kerja, gajinya sikit saja, 1 juta saja tahu. Katanya penat-penat dia sekolah, bayar sana pun, uang sekolah pun, sambung belajar itu mahal, las-las tak ada kerja. So ya mungkin itulah biasanya kan kalau sektor pekerja asing di Malaysia ini daripada Indonesia itu kerja kilang ya, kerja kelapa sawit, pembantu rumah tangga. Nah, ini juga dicadangkan macam itu untuk perawat. Oke, nah pernah Sari cakap juga kan, tanya dengan orang Malaysia di video sebelumnya. Ramai orang Malaysia mengatakan tak setuju ya, jangan bawa masuk perawat lagi, dah penuh dah warga asing, orang Indonesia di sini. Las-las apa? Hina juga Malaysia. Oke teman-teman, so ya nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu beritanya macam mana ya. Malaysia akan mempertimbangkan cadangan Indonesia untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia PMI ke sektor kesihatan, khususnya tenaga kejururawatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan selepas pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Indonesia Sugiono dalam sidang Suruhanjaya bersama kerjasama dua hala GCBC ke-17 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Indonesia di Jakarta pada 4 Jun. Itu akan kami bincangkan di peringkat kami kerana dia di luar bidang Kementerian Luar, dia di bawah Kementerian Kesihatan. Tetapi saya berkeyakinan bahawa itu satu cadangan yang baik untuk kita juga kebaikan kepada industri kesihatan Malaysia secara seluruh. Bagaimanapun, Datuk Seri Mohamad Hassan menegaskan dasar pengambilan tenaga kerja asing termasuk jururawat dari Indonesia berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia dan bukan Kementerian Luar. Beliau bagaimanapun menilai usulan itu sebagai langkah positif yang boleh memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Beliau berkata kehadiran tenaga kesihatan Indonesia berpotensi meningkatkan kompetensi industri kesihatan di Malaysia secara keseluruhannya. Oke, sebelumnya kita bacakan ya. Ini 99% rakyat Malaysia berikan komentar dekat sini, katanya tak payah. Tak payah, ramai lagi anak muda yang ada diploma kejururawatan yang tak dapat kerja katanya. Tolonglah jangan setuju. Tak payahlah pertimbangkan, kami tak setuju, tanyalah dulu pendapat rakyat. Nah, rakyat Muslim memang tak setuju ya, karena dah tahu juga di sana macam mana keadaan perawat-perawat dekat sana. Banyaklah dekat media sosial, ada yang joget-joget, ada yang live sambil operate ya. Ada yang tak layan patientnya dengan baik. Sebab ya kalau di Malaysia ini, saya pengalaman sendiri lah ya, saya pergi ke klinik ke hospital swasta, kerajaan pun pernah juga ya, ketika itu COVID.
semua pelayanannya bagus, ramah ya, terbaik. Mereka betul-betul jaga kita ya. Walaupun kita ini orang asing, saya tengok, dan walaupun ya dekat hospital kerajaan itu pun ramai orang, tapi mereka itu tak ada yang macam mempermainkan nyawa seseorang ya, karena di Malaysia ini punya undang-undang apa-apa pun boleh ditindak ya, bukan hanya dengan cara meminta maaf saja. Nah itu ya, saya tengok entahlah ya. Coba korang komen dulu pendapat kalian. Nah saya mau dengarkan daripada subscriber saya. Komen sekarang. Kalian tahu nggak sih di Malaysia itu seperti apa? Kita pergi ke rumah sakit besar, hospital, itu pelayanannya luar biasa. Nah, saya salut di situ. Dia melayan sepenuh hati, dan saya nggak tahu mau bercerita seperti apa dengan rumah sakitnya megah. Terus pelayanannya luar biasa untuk masyarakatnya. Saya betul-betul salut melihat bagaimana kerajaan Malaysia itu mengatur segala aspek, segala kebutuhan masyarakat. Tergantung pelayanan, di sini luar biasa pelayanannya. Gak kisah kita orang mana, kita orang Indonesia, kita orang asing, gak penting. Yang penting dia melayani sepenuh hati. Itu kalian tahu, orang Indonesia, bagaimana megahnya hospital Malaysia. Gak ada banding dengan hospital kita di Indonesia, jauh ya. Tapi di sini kita pelayanannya seperti apa di negara orang, sedangkan di negara sendiri kita ke rumah sakit itu seperti pengemis, seperti gak ada harga. Dia kira rumah sakit itu untuk melayani orang sakit, bro, bukan melayanin. Saya nggak habis pikir. Lagi-lagi saya membandingkan ya, rumah sakit besar Malaysia dengan rumah sakit kita di Indonesia, nggak ada apa-apanya. Kalian di Indonesia ya. Oke, nah kalau pelayanan itu ya, macam kita tahu juga ya, ini adalah satu pembuktian orang Indonesia datang ke Malaysia ramai yang berobat ya, sampai dah ada kampanyenya ya, wisata medis ke Malaysia ya, ramai diorang yang datang ke hospital swasta ya. Nah pelayanannya baik, dan dokternya itu pun menjelaskan dengan detail apa penyakit mereka. Kalau ditanya ya dijawab dengan teliti ya, dan harganya pun sangat-sangat berpatutan. Itu kenapa ramai yang datang ke Malaysia ini untuk berobat. Sedangkan di Indonesia kenapa? Kan banyak juga rumah sakit di sana kan, walaupun bukan di pemerintahan, di swastanya pun ya agak lebih kurang macam itu. Saya ada tengok beberapa video. Jadi ya kata orang-orang Indonesia itu lebih baik ke Malaysia ya. Macam mana nak bertugas di Malaysia? Oke, misalnya mau tanya ya, orang Indonesia yang ada di Malaysia ini apakah mereka masih menggunakan cara lama, cara di Indonesia? Saya rasa daripada persentase mungkin yang menggunakan cara lama kerja di negara kita masuk ke Malaysia mungkin cuma 2% ya. Selebihnya itu semuanya sudah pandai untuk disiplin. Dan ini bukan cuma daripada Indonesia. Negara Bangladesh, Filipina, Myanmar ya, yang kerja di sini itu semuanya sudah ikut aturan negara kamu. Jadi, isu-isu yang baru-baru ini viral ya, tentang nurse dari Indonesia yang mau bekerja ke Malaysia. Untuk pengetahuan kamu, dimanapun kita bekerja, itu bergantung kepada aturan, ya, aturan siapa yang menggaji kita, oke? Yang mendisiplinkan itu adalah aturan di tempat kita bekerja. Jadi kalau kita bekerja di Malaysia, aturan Malaysia yang mendisiplinkan. Jadi sebagai orang Malaysia, seharusnya kamu lebih confident dengan undang-undang negara kamu, ya.
lebih percaya dengan undang-undang negara kamu. Sebagai orang asing saya di sini, saya pun percaya dengan undang-undang Malaysia boleh mendisiplinkan warga asing. Dan terbukti itu ya. Di sini ada orang Bangladesh, kamu lihatlah ya. Caranya orang Bangladesh di negara mereka seperti apa. Tapi ketika mereka ada di Malaysia, itu sungguh different ya. Dia orang jadi lebih disiplin. Jangan cakap Bangladesh, orang Indonesia yang ada di Malaysia ya. Mereka punya cara tuh udah lain, udah disiplin. Ya kan? Jadi itu semua bergantung kepada siapa yang memanage pekerja, ya. Di dalam video itu saya tidak mengatakan semua orang Indonesia seperti itu. Pada faktanya yang perlu kamu tahu, ya. Indonesia sudah lama mengantar perawat daripada Indonesia ke negara luar, ya. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu di Saudi banyak ya, nurse daripada Indonesia. Dan cara kerja mereka itu sudah ikut di negara tempat mereka bekerja. Cara dia tidak digunakan lagi cara Indonesia itu di negara lainnya. Jadi kamu perlu confident dengan undang-undang negara kamu yang bisa mendisiplinkan warga negara asing. Jadi sebagai warga negara asing itu saya sudah rasakan di Malaysia ya. Dan kamu sebagai orang Malaysia seharusnya merasa bangga dengan undang-undang negara kamu yang bisa mendisiplinkan warga negara asing. Betul tidak? Terima kasih untuk komentarnya ya. Ini lagi berobat di sini. ML. Main handphone dia. Wah. Jadi video itu viral baru-baru ini ya guys. Seorang staf nakes tenaga kesehatan, waktu ada pasien, dia masih asik main game. Aduh ya. Orang-orang seperti ini yang harus kita suarakan untuk bisa improve ya. Karena apa? Tenaga kesehatan di sebuah negara itu penting, ya kan? Tapi kalau orang-orang yang seperti ini ya, ini kayaknya harus disingkirkan ya, dibuang. Dipecat aja ya, banyak lagi orang yang mau kerja. Negara orang sudah bisa nerima pasien daripada negara luar. Contohnya Malaysia, udah nerima pasien daripada negara luar untuk datang berobat ke negaranya. Lah negara kita masih kayak gitu aja ya ini orang ya. Nah, individu ini ya, pikirannya masih kayak gitu aja. Lepas itu klarifikasinya dalam video itu saya lihat. Dia nggak ngerasa salah. Dia bilang sudah melayani nenek tersebut ya. Nah, jadi dia tuh boleh main HP. Yang namanya tenaga kesehatan itu ya, kamu itu harus standby ya. Sampai waktu bekerja kamu habis. Bukannya kamu main game di waktu masa bekerja ya. Ini agak aneh ya. Ini harus didisiplinkan orang-orang kayak gini, dibuat malu aja ya. Nah, cobalah tolonglah ya. Sebagai orang yang ada di frontliner sebuah negara. Frontliner itu tenaga kesehatan, ya kan? Lepas itu tentara, polisi itu frontliner. Cobalah buatlah yang terbaik untuk negara sendiri ya. Kalau mau main game di rumah nanti habis kerja nggak ada yang ngelarang ya. Nggak ada yang larang. Ini push rank ya, push rank MB. Sambil kerja ya. Makan gaji buta kayak gini tahu nggak? Aduh. Aku happy, aku habis belajar satu kata baru dalam bahasa Malaysia. Aku kan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Kalau di Indonesia kan panggil nurse itu suster. Nah, terus tadi aku tanya sama nurse-nya di sini, kalau bahasa Malaysianya itu apa? Terus dia bilang juru rawat. Ya, aku langsung ingat kalau di Indonesia juga bisa dibilang perawat, suster itu kan. Misi. Atau bisa juga bilang misi gitu kata dia. Terus habis susternya keluar kamar, aku langsung coba Google. Jadi nanti kalau ada nurse datang lagi ke kamar gue panggil misi. Betul.
Malaysia sekarang tengah pertimbang nak terima jururawat dari Indonesia untuk hospital kita. Sementara ribuan graduan kejururawatan tempatan yang masih menganggur tunggu penempatan. Kita pula nak buka pintu untuk nurse asing. Hari ini saya nak jelaskan dan saya nak dengar pendapat korang semua. Hai semua, cek di sini. Mari saya bagi fakta yang terkini. Pada 4 Jun 2026 dalam mesyuarat dua hala di Jakarta, Indonesia cadangkan supaya Malaysia perluaskan kemasukan pekerja mereka ke sektor kejururawatan. Menteri Luar kita waktu itu, Muhammad Hassan, sahkan yang cadangan ini telah dibincangkan. Tapi dia tegaskan yang keputusan muktamad ni bukan di tangan Kementerian Luar. Ia di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan. Buat masa ini, kerajaan kata diorang akan kaji dulu. Sekarang ini, kenapa Indonesia cadang benda ini? Sebab dua hal. Yang pertama adalah hospital kita memang kekurangan jururawat yang kritikal korang. Menteri Besar Johor sendiri dah akui dah benda ni. Di Hospital Besar Johor Bahru, seorang jururawat terpaksa uruskan 10 hingga 14 pesakit satu shift. Sedangkan nisbah ideal ialah satu jururawat untuk 6. Paling banyak adalah 8 pesakit. Kedua, hampir 70% pesakit asing di Hospital Johor, Melaka, Pulau Pinang adalah warga Indonesia. Jadi dari segi komunikasi dan budaya, jururawat Indonesia senang berinteraksi dengan mereka, sesama mereka sendiri. Tapi inilah bahagian yang buat ramai rakyat tak senang hati. Kesatuan QPAX dah bangkang keras. Sebabnya, ramai graduan kejururawatan tempatan kita sendiri masih menganggur atau tengah tunggu penempatan yang tetap. Ada yang tunggu sampai 8 bulan. Malah ada sekitar 1,800 jururawat komuniti tempatan yang masih tunggu penempatan tetap. Jadi soalannya, kenapa nak ambil nurse asing sedangkan nurse tempatan kita sendiri menganggur? Pengkritik kata punca sebenar bukan kekurangan jururawat. Punca sebenar ialah gaji dan syarat kerja. Hospital swasta tak nak bayar gaji setimpal. Jadi nurse tempatan kita ni ramai yang lari ke Singapura, ke Arab Saudi, ke UK yang bayar lebih lumayan. Lepas tu kita kata kekurangan jururawat dan jalan penyelesaian paling mudah adalah import buruh lebih murah dari luar. Pusingan yang sama macam sektor ladang jugalah sebenarnya sekarang ni. Pada pendapat korang, patutkah Malaysia terima jururawat Indonesia untuk isi kekosongan ini? Atau patutkah kita selesaikan akar masalah dulu? Naikkan gaji, perbaiki syarat kerja dan utamakan graduan tempatan kita yang masih menganggur. Cuba korang komen kat bawah. Saya nak dengar pendapat korang semua. Faham dulu, baru cerita. Oke, nah betul juga tadi kata abang ini ya, kalau masalah gajinya ya, bagilah gaji lebih tinggi untuk perawat daripada Malaysia ini. Ya betul juga ya. Oke, nah sebenarnya tadi itu kekosongan kepada hospital swasta ya, hospital swasta yang mungkin macam yang dekat Penang kan, Lam Wah I itu, di sana kan ramai orang Indonesia. Jadi kalau jururawat Indonesia juga ya kemungkinan boleh lebih cepat berinteraksi kepada pesakit Indonesia. Karena kalau dekat hospital tertentu itu kebanyakan sekarang itu yang berobat adalah orang Indonesia. Jadi ya ada cadangan ya supaya orang Indonesia yang datang di sana untuk bekerja. Tapi kan kalau diambil yang berkualitas, kalau yang macam-macam tadi itu contohnya dia main handphone, itu kalau diambil di sini untuk menjadi perawat, nanti rating hospital itu akan turun ya. Kalau orang-orang yang tak bertanggung jawab yang diambil kerja dekat sini, udah tinggi-tinggi di sini kan, hospital di Malaysia ini bagus ya, pelayanannya terbaik. Tiba-tiba kalau orang-orang yang bekerja di sini tidak berdedikasi betul-betul untuk melayani, ya jatuhlah rating Malaysia hospital kejururawatan kan, hanya disebabkan segelintir orang ya yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya, jadi rusak nama negara ya. Nah itu perlu dipertimbangkan. Ini kalau saya ditanya lah ini ya, tadi katanya ramai yang tak setuju. Kalau yang macam ini, kalau misalnya orang Indonesia di Malaysia ini, dia orang study ya, belajar dekat sini, semuanya college diorang ambil kejururawatan, lalu bekerja di Malaysia ini. Kalau macam itu, macam mana korang?
Adakah tetap tak setuju? Coba ya, Sari mau dengar pendapat kalian. Mana tahu nanti ada yang baca juga. Nah, tadi itu mencadangkan pertemuannya dekat Jakarta dibagi tahu kepada Kementerian Luar Negara, tapi itu bukan di ranah mereka. Nanti dibagi tahu kepada Kementerian Kesehatan Malaysia. Nah, tapi sebenarnya isu ini dah beberapa tahun lepas sudah ada, tapi still tak ada jawaban lagi. Ya, disebabkan rakyat Malaysia juga ramai yang tak terima tentang hal ini. Oke, kita lanjut. Malaysia akan mempertimbangkan cadangan Indonesia untuk memperluas Ketawa. Aduh, ketawa. Bawa rasanya. Aduh, negara BRICS, negara G20 nak bekerja dekat sini kan? G20. Di sini, di Malaysia, gajinya itu dibayar pakai ringgit, bukan dibayar pakai rupiah ya. Kan di desa Indonesia itu tidak pakai dolar, otomatis tidak pakai ringgit juga kan, tapi pakai rupiah. Apakah Malaysia kekurangan juru rawat? Apakah Malaysia kekurangan juru rawat? Dari informasi yang saya dapat, jadi begini. Pemerintah Indonesia kirim perawat ke Malaysia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Aktif mendorong kerjasama untuk mengirim perawat ke Malaysia. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga keperawatan yang meningkat di rumah sakit swasta Malaysia, sekaligus menempatkan perawat Indonesia sebagai tenaga profesional. Rumah sakit swasta di Malaysia bukan berarti kekurangan juru rawat, bukan. Hanya saja Indonesia menawarkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Berarti Indonesia dan Malaysia hanya bekerja sama. Tenaga kerja kesehatan di Malaysia masuk dalam kategori profesional dengan rata-rata gaji yang kompetitif. Malaysia juga tengah membuka periode khusus pendaftaran untuk pekerja asing hingga Maret 2026. Tujuan mengatasi kekurangan tenaga kerja yang kemungkinan mencakup sektor kesehatan. Korang ingat tak last week ada cerita pasal kerajaan ataupun kerajaan Indonesia lah ada propose. Korang nak selesai ke tak masalah nurse tak cukup kat Malaysia? Jomlah kita orang as Indonesia export kita punya nurse dan Malaysia akan import nurse dari Indonesia. Waktu tu video tu kecoh lah. Ada ramai yang kata tak setuju, ada yang kata okey je. Tapi apa-apa pun QPEX dah kata dia dah berbunyi no, tak boleh, dan I pun setuju jugalah. Bukannya sebab I ni ataupun kita ni anti orang luar, tapi cara ni tidak akan selesaikan masalah yang sebenar. Isu nurse dekat Malaysia ni bukannya sebab tak ada orang nak kerja. So masalah yang sebenarnya yang dihadapi oleh nurse-nurse dekat Malaysia ni adalah nombor satu, gaji yang rendah tak setimpal dengan nombor dua, kerja yang berat yang disebabkan oleh nombor tiga, beban pesakit yang melampau. So sebab itulah bila nurse Malaysia dapat peluang untuk pergi private ataupun overseas, dia akan pergi sana sebab dekat sana gaji lebih baik, kerja pun lebih dihargai. And QPES pun dia kata ya, ramai graduan kejururawatan kita yang dah habis pun belajar tapi masih tunggu posting up to 8 bulan. So dalam 8 bulan tu tak apa dia buat sambil menunggu dapat tawaran untuk bekerja. So kenapa kita nak import? Kenapa tak ambil yang kita dah latih sendiri? Kalau kita asyik import sahaja bila ada shortage, kita dah set presiden yang bahaya. Tak cukup pekerja? Import je. Sampailah masalah yang sebenar dia punya root cause tu, which is gaji, beban kerja dengan penghargaan, tak pernah pun dapat diselesaikan. Ini adalah shortcut yang diambil oleh setengah pihak untuk selesaikan masalah, dan masalah itu akan timbul in the future. Contohnya masalah pengangguran, ataupun kita tak latih nurse kita dengan baik pun. So, kalau nak cukupkan nurse di hospital kerajaan, kita kena nombor satu, naikkan intake jururawat tempatan. I faham lah, the cost. Nombor dua, cepatkan proses penempatan graduan. Jangan kasih diorang bosan lah. 8 bulan kot nak buat apa. Dan nombor 3, bagi insentif dan juga benefits yang buatkan diorang boleh stay. Sebab bila kita jaga tenaga kerja kita sendiri, sistem kesihatan kita boleh jadi lebih kukuh, semua rakyat boleh gunakan dengan baik. Let me know lah what you guys think about this cadangan. Cadangan ni bukannya di pihak kerajaan pun. Ini datang daripada pihak Indonesia yang nak eksportkan nurse dia supaya boleh bekerja di Malaysia. Tapi kita punya shortage untuk nurse tu memang ada. Cuma macam mana nak selesaikan ni, sampai sekarang belum siap lagi. Nah itu tadi ya, coba tulis bertempat korang tentang hal itu, okay? So ya teman-teman, segitu aja video kali ini. Tapi sebelum Sari mau akhir video ini, nah korang yang mana nak cari power bank, power bank, korang boleh check out dekat sini. Nah, dilinkkan langsung ke Shopee. Nah ini memang tahan lama. Dia ada 2 kabel Type C.
Nah macam ni, lepas guna korang boleh masukkan balik, dah settle ya. Ini 10.000 mAh ya, dan juga super charge ya. Korang kena grab sekarang. Ini ada pilihan beberapa warna, ada color purple, color biru, color putih ya. Korang kena check out sekarang kalau yang mana mencari power bank yang tahan lama dan super charge. Boleh sekarang dekat sini. Cuba klik dulu dekat sini berapa harga yang korang dapat. Coba. Oke, so teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.